Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda, kali ini Ibu akan menyajikan materi tentang konsep serta prinsip kepribadian nasional, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Yang pertama kita masuk kepada konsep dan prinsip kepribadian nasional. Nah, yang mana konsep dari kepribadian nasional ini yang pertama didasarkan dari keanekaragaman bangsa Indonesia sebagai kepribadian nasional. Yang mana perbedaan tersebut atau keanekaragaman tersebut bisa dilihat dari segi fisik atau ras, kemudian perbedaan suku bangsa, kemudian perbedaan agama dan jenis kelamin. Nah, pemahaman ini didasarkan dengan menunjukkan adanya tingkat atau sastra dari suatu golongan. Nah, hal ini ditunjukkan dengan kualitas yang berbeda di antara individu. Nah, kemudian yang kedua, latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. Nah, secara historis, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan atau Cina Selatan. Nah, perpindahan itu terjadi pada zaman es, Quartire, di mana saat itu dataran Kalimantan, Jawa, Sumatera bersatu dengan Asia. Sedangkan dataran Papua bersatu dengan Australia. Mereka datang ke pulau yang ada di Indonesia dalam waktu yang cukup lama dan berbeda-beda. Pada masa mereka mempersiapkan perjalanan berikutnya, mereka berupaya untuk mempertahankan diri dan menyesuaikan diri dengan kondisi alam di sekitarnya, sehingga berkembang biak sejalan dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman yang mereka dapatkan dari hari ke hari. Nah, kemudian yang ketiga, keanekaragaman kebudayaan yang merupakan unsur kebangsaan dan kepribadian nasional. Itu ada kebudayaan daerah sebagai unsur kebudayaan nasional, kemudian pengenalan keanekaragaman budaya di Indonesia, dan suku-suku bangsa Indonesia, kemudian budaya daerah, dan membina dan melestarikan budaya daerah dan nasional. Nah, kemudian yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika dan integrasi nasional. Nah, yang mana konsep Bhinneka dan Tunggal Ika ini lahir di latar belakangi oleh keanekaragaman suku bangsa Indonesia yang ingin bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu kebinekaan bangsa Indonesia ini meliputi wilayah Indonesia dengan ribuan pulau-pulau, kemudian keanekaragaman budaya dan adat istiadat penghuni Nusantara. Nah, selanjutnya landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana landasan hukumnya itu berdasarkan Pancasila, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua. Dan selanjutnya batang tubuh Undang-Undang 1945. Yang keempat, pembinaan kebudayaan. Itulah landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian misi bangsa Indonesia di era global. Yang keenam, nah, pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu visi yang pertama. Yang kedua, peningkatan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai. Nah, yang kemudian kita masuk kepada bagian kedua, yaitu konsep dan prinsip semangat kebangsaan. Nah, di sini unsur-unsur atau faktor-faktor penting dalam pembentukan bangsa Indonesia antara lain yaitu satu, persamaan asal keturunan bangsa atau etnik, kemudian persamaan pola kebudayaan, kemudian persamaan tempat tinggal, kemudian persamaan nasib kesejarahannya, kemudian persamaan cita-cita. Jadi dengan adanya unsur-unsur tersebut,
maka terbentuklah suatu bangsa, gitu ya. Kemudian menunjukkan sikap semangat kebangsaan atau nasionalisme dan patriotisme. Nah, bangsa Indonesia berpandangan bahwa monodualistik yaitu suatu paham yang menganggap bahwa hakikat sesuatu merupakan dua unsur yang terikat menjadi satu kebulatan. Kemudian yang kedua, monopluralis, yaitu mengaku bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai unsur yang beraneka ragam. Selanjutnya ada integralistik, kebersamaan kekeluargaan. Nah, yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini mengharuskan kita untuk mengakui keragaman bangsa Indonesia, baik dari segi suku kebangsaan, kemudian bahasa, agama, dan lain-lainnya. Nah, hal ini mewajibkan kita untuk tetap bersatu atau tunggal ika sebagai bangsa Indonesia. Nah, paham yang bertentangan dengan nasionalisme itu ada paham sekuisme namanya, kemudian ada chauvinisme, kemudian ekstremisme dan kedaerahan. Nah, paham yang bertentangan ini tidak boleh kita miliki agar selalu memiliki rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Nah, kemudian patriotisme sebagai wujud sikap dan perilaku kebangsaan. Nah, suatu patriotisme mengandung makna dalam bangsa Indonesia atau dalam diri bangsa Indonesia, yaitu merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara. Selanjutnya, falsafah hidup bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai moral yang terkandung pada sila ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Kemudian merupakan alat pemersatu seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai semangat kebangsaan itu ada 5, yaitu nilai persatuan, kecintaan, kebangsaan, pengorbanan, sikap dan perilaku yang merugikan nilai-nilai nasionalisme. Nah, sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah suatu kondisi yang diperlukan untuk sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar adanya arah kebijakan nasional yang transparan. Kemudian kita masuk yang bagian yang ketiga, yaitu konsep serta prinsip cinta tanah air dan bela negara. Nah, konsep dan prinsip cinta tanah air itu adalah yang pertama mengamalkan nilai-nilai yang berkaitan dengan rasa cinta tanah air, kemudian nilai budi pekerti cinta tanah air. Nah, kemudian konsep prinsip bela negara itu ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 yang ditegaskan bahwa tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, berdasarkan undang-undang tersebut, ada beberapa hal yang mesti dipahami, yaitu 1. Keikutsertaan warga negara dalam mempertahankan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban. Kemudian, yang kedua, pertahanan dan keamanan negara merupakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Selanjutnya, kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah ada TNI, sedangkan dalam sistem keamanan itu adalah Polri atau Polisi Republik Indonesia. Nah, kemudian kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan adalah sebagai kekuatan pendukung di samping TNI dan Polri tadi. Nah, jadi itulah Ananda penjelasan materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.